Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan mengenai tutorial yang dibahas di video pertama. Pada video pertama, ya sedikit mengulang. Nah, tutorial pertama itu adalah persiapan. Bapak Ibu pasti sudah menyiapkan softwarenya, diantaranya Microsoft Word, pembuka PDF, Lightshoot, dan Handbrake ya. Bagi yang belum silakan tonton dulu video pertama. Kemudian di tutorial 1 persiapan ini juga Bapak Ibu telah memanajemen fitur untuk siswa ya, agar tampilan di siswa itu tidak terlalu penuh dengan banyak fitur ya. Nah, sekarang kita beralih ke tutorial kedua, yaitu pengisian fitur. Sebetulnya judul ini kurang pas ya, karena bukan pengisian fitur ya, tetapi melainkan adalah memindahkan RPP ke aplikasi LMS. Atau kalau di realnya Bapak Ibu mengajarkan itu berdasarkan RPP, rencana pelaksana pembelajaran. Itu RPP itu adalah gambaran dari Bapak Ibu mengajar di kelas ya, kemudian diaplikasikan ketika Bapak Ibu ada di kelas. Nah, ini pun sama seperti itu, cuma ini diaplikasikannya ke aplikasi belajar daring. Nah, seperti itu. Dan pada hari Jumat telah disampaikan bahwa Bapak Ibu untuk memudahkan pengisian aplikasi daring ini itu sudah memiliki RPP, silabus, dan materi tentunya ya. Nah, di sini juga sesuai dengan kesepakatan di video pertama, saya menjelaskan seputar penjas ya, biar berkontinu atau berkelanjutan ya. Nah, di sini saya sudah memiliki yang pertama adalah silabus. Saya sudah memiliki yang pertama ini adalah RPP daring ya. Tapi di sini saya munculkan juga ini RPP yang panjangnya dari olahraga. Ya, ini RPP milik Pak Agus. Pak Agus sangat rajin, ini banyak sekali RPP-nya ya. Panjang ini. Nah, ini kan aslinya RPP dari Pak Agus, dari beliau. Ya, sampai penilaian pun ada di sini. Kemudian di sini ada silabus. Nah, ini silabus. Silabus olahraga ini. Nah, bisa dilihat. Nah, ini silabus olahraga. Penjas, guys. Oke. Kemudian ada materinya dari buku PDF ya, karena ya seperti admin katakan, dengan soft copy itu lebih memudahkan dibanding Bapak Ibu harus mengetik gitu kan. Nah, di sini sudah ada berarti, nah RPP daring, silabus, materi sudah ada ya, kita tandai udah beres ya. Dan untuk materi, nah di sini kan admin mencontohkan buku. Bagaimana kalau video? Ya. Nah, itu nanti akan dibahas di pertengahan jalan ya. Jadi, mohon Bapak Ibu sekali lagi, admin tidak bermaksud mengajari, cuma hanya sekedar berbagi. Dan jangan lupa bagi yang belum, segera ayo, jangan segan-segan untuk subscribe. Ya, lanjut. Nah, di sini kita akan buka Google Chrome di alamat yang kemarin ya. Nah, kita ketik yang kemarin itu Agus, atau bukan kemarin, di video tutorial pertama itu Agus, Pak Agus maksudnya, ini passwordnya, lalu kita login ya. Nah, seperti ini. Kita akan lengkapi dulu satu kelas ya, satu kelas dulu, karena kelas ke bawahnya itu bisa di copy paste nanti, ada caranya ya. Yang penting Bapak Ibu itu lengkap satu kelas itu sudah full, nanti ke bawahnya kita bisa copy paste. Jadi satu kelas dulu. Dan kita ambil kelas 12 MIPA 1. Kita klik. Nah, untuk mereview ulang di tutorial pertama itu dijelaskan bahwa manajemen fitur untuk siswa. Nah, ini kan ya, sedikit mengulang. Di manajemen ini agar tampilan di siswa tidak penuh, di bagian penulisan ini yang aktif hanya jalur pembelajaran saja ya, sisanya itu tidak aktif, dalam artian ada matanya di sini ya.
yang lain tidak ada matanya. Kemudian di interaksi yang aktif itu adalah jadwal acara, forum, dan obrolan. Ya, seperti itu. Oke. Langsung kita masuk aja ke membuatnya. Dan sebelum ke membuatnya atau melengkapi fitur, nah di sini ada yang kemarin saya bahas di akhir-akhir video tutorial 1 memasang ini. Nah, ini tak selalu harus ini ya Bapak Ibu, tak selalu harus foto ini ya. Ini kita bisa ganti juga dengan kalimat. Misalkan kita ganti dengan kalimat selamat datang, atau kita mungkin akan ambil dari sini ya, sebuah doa ini, surat nih ya, surat Al-Fatihah. Nah, ini bisa ditempelkan ke sini ya. Nah, tinggal dipastikan saja. Nah, seperti ini ya, bisa gitu. Jadi nanti ada doanya gitu ya. Nah, itu contoh saja sih ya. Nah, ini aja, itu contoh saja. Nah, sekarang kita langsung ke materi inti di video tutorial 2 ini, yaitu pengisian fitur ya, atau lebih lengkapnya itu memindahkan RPP ke aplikasi. Seperti itu ya. Langsung saja. Bagaimana caranya? Caranya yaitu Bapak Ibu login dulu ya dengan user dan passwordnya. Kali ini saya Pak Agus login. Langsung ke kelas yang dituju, yaitu 11 MIPA 1 di sini. Nah, cara membuatnya adalah, nah di sini, oh ya, sebelumnya di sini ada, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada beralih ke tampilan siswa. Nah, ini maksudnya kalau diklik kira-kira siswa ini seperti ini tampilannya ya. Ini tampilan guru. Nah, guru kan banyak. Nah, pada pertemuan 1 dijelaskan untuk penulisan yang aktif hanya jalur pembelajaran. Di interaksi yang aktif hanya jadwal acara, forum, obrolan. Dan ini pun bukan berarti harus Bapak Ibu ya, Bapak Ibu boleh mengaktifkan yang lain. Cuma karena admin diamanatkan oleh kurikulum untuk mengambil yang termudah, maka admin mengambil ada 4 fitur yang aktif. Di penulisan adalah jalur pembelajaran, di interaksi adalah jadwal acara, forum, dan obrolan ya, karena ini nanti ada hubungannya. Oke, langsung saja kita ke jalur pembelajaran. Cuman ingat ya, kalau kita klik di tampilan siswa, maka yang aktif ini kan 4. Nah, sesuai dengan tadi yang diaktifkan. Nah, ini guru. Oke. Kita langsung buat, yaitu dengan cara mengklik jalur pembelajaran. Nah, di sini ternyata masih bahasa Inggris. Oke, kita seperti biasa klik kanan, terjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke. Udah. Nah, di sini ya, diulangi lagi jalur pembelajaran. Nah, ini tampilannya kosong seperti ini ya. Nah, kita akan membuat jalur pembelajaran untuk siswa ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara, nah bisa di sini klik new learning page ya. Nah, seperti ini. Atau kita di sini buat jalur pembelajaran baru. Nah, di sini kan. Nah, untuk memulai berikan judul kursus Anda ya. Maksudnya pembelajaran ya. Nah, ini kita isikan di sini namanya. Bukan nama mata pelajaran, melainkan nama dari apa yang akan dibahas dalam mata pelajaran ini gitu kan. Nah, ini bagaimana namanya? Nah, namanya biar memudahkan kita ambil dari RPP. Nah, kita ambil kompetensi dasarnya, yaitu ini 3.1 dan 4.1. Nah, ini kita copy. Ya, klik kanan copy.
Kalau nanti Bapak Ibu tidak melihat saya klik kanan, berarti saya menggunakan keyboard, yaitu Ctrl C ya, biar cepat. Nah, kita pastikan. Nah, ini seperti ini. Hapus dulu. Nah, ini terlalu panjang Bapak Ibu. Jadi, biar memudahkan, kita langsung tulis aja 3.1 ya. Dan 4.1. 3.1 adalah misalkan di sini menganalisis dan merancang strategi, oke. Dan ini memperagakan evaluasi strategi. Nah, berarti ini kita ambil aja ini strategi dan taktik permainan. Nah, kita ambil yang intinya aja. Kita ambil inti dari KBM seperti ini. Strategi dan taktik permainan. Kita bisa klik 3.1 dan pakai ini aja. Dan kita ketik dan 4.1. Di mana strategi dan taktik permainan bola. Nah, seperti ini ya. Taktik permainan bola. Kita lihat lagi di RPP. Yuk kan, bola besar. Nah, ini kita ini aja. Kita ambil intinya saja di sini. Nah, setelah ini bagaimana? Ya, kita klik terus. Klik terus. Nah, di sini sudah ada menunya yaitu 3.1 dan 4.1 yaitu strategi dan taktik permainan bola. Ya, ini sudah ada di sini. Bapak Ibu, sejauh ini telah sampai ke membuat materi dari RPP 3.1 dan 4.1. Ya, kalau kita di sini kita klik tampilan siswa, maka nah seperti ini. Ini masih kosong ya. Oke, kita edit lagi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sebelum menerangkan, saya akan jelaskan fitur-fitur apa saja di sini. Nah, di sini ada dokumen, kemudian di sini adalah tes, di sini ada tautan atau link ya. Di sini ada tugas, di sini ada forum, ini ada tambahkan bagian ya, dan ini ada sertifikat. Ya, kalau mau digunakan silakan, nggak apa-apa. Sertifikatnya itu seperti tanda sukses lah gitu kan. Nah, kita langsung buat ya. Tadi Bapak Ibu telah membuat ini kan sebuah menu ya, sebuah menu 3.1 dan 4.1 yang berjudul strategi dan taktik permainan bola. Nah, di sini kita langsung saja ya, kita membuat bagian. Nah, tambahkan bagian. Kita klik tambahkan bagian. Nah, di sini kita tulis judulnya, bagiannya apa? Ya, di sini. Nah, karena menunya adalah strategi dan taktik permainan bola ya, yaitu yang ada di sini. Nah ini kan menu kan. Nah, ini kita menu kan ya, kita tandai. Ini kan menu ceritanya ya. Kita sekarang buat submenu. Submenu itu dari materi pembelajaran. Di sini ada 3 ya. Ada 3. Saya tandai biar enak. Ada 3 di sini. Oke. Ada bola sepak bola, ada bola voli, dan ada bola basket. Ya, seperti itu. Sekarang kita tulis dulu yang permainan ke-1 ya, pertemuan 1 maksudnya. Kita kopikan. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, karena ini copy paste, ini kan jadi besar nih jaraknya nih. Kita delete dulu, kita kasih spasi. Nah, seperti ini biar lebih cantik. Nah, di sini induknya kemana? Nah, maksudnya pertemuan ke-1 sepak bola ini ya, kemana ini induknya gitu kan? Induknya itu yaitu ke menu ini, menu 3.1 dan 4.1 yaitu strategi dan taktik permainan bola ya, di sini. Oke. Atau kalau mau diedit ini mungkin bola besar kita tambahkan saja.
Oke, nah ini kan strategi taktik permainan bola besar. Nah, kita buat submenu. Nah, submenunya ini ada bekas saya kemarin. Ini kan pertemuan ke-1 sepak bola. Ya. Atau mau dihilangkan pertemuan ke-1-nya bisa, yaitu misalkan langsung saja sepak bola. Nah, seperti ini. Sepak bola. Di sini adalah induknya itu kemana arahnya, yaitu arahnya itu ke taktik permainan bola besar. Ya, posisinya bagaimana? Ya kita tulis aja posisi pertama. Maksudnya di bawah ini nanti ya, posisi pertama. Setelah itu kita simpan bagian. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu kan, ini menu 3.1 dan 4.1. Kemudian di sini ada sepak bola. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, oh ya, kenapa saya ada sepak bola di sini? Ya, nah kan saya ambil dari sini materinya. Nah, materi ini pun tidak bisa sembarangan Bapak Ibu. Ini ada berdasarkan silabus. Nah, ini kan silabus. Di sini kan diterangkan, nah ini 3.1 dan 4.1-nya. Ya. Kenapa ini tidak dibahas 1, 2, 21 ya? Saya rasa Bapak Ibu lebih memahami dibanding saya. Nah, ini 3.1 dan 4.1. Di sini kan jelas materi pokok. Nah, ini kan ada materi pokok. Materi pokok yang harus diajarkan. Di antaranya sepak bola, kemudian bola voli, dan terakhir bola basket. Untuk menu atau materi dari KD 3.1 dan 4.1 seperti itu. Nah, di sini langsung saja kita baru membuat sepak bola. Nah, kalau kita beralih ke tampilan siswa, nah udah muncul Bapak Ibu 3.1 dan 4.1 strategi dan taktik permainan bola besar. Baru ada ini. Ya. Ini terlihat nih. Nah, cuma belum beres. Ya, kita edit dulu. Di sini ada sunting. Kalau bahasa Inggris itu pasti edit ya. Nah, ini sepak bola. Nah, kita telah membuat submenu dari sini ya, ingat. Kita membuat submenu dari sini. Nah, sekarang bagaimana kita mengisi konten ke bawahnya? Mengisi konten ke bawahnya, kita itu membuat bukan dari sini untuk yang ke bawah ini. Ini kan menu, ini submenu. Nah, sekarang kita isi konten ke bawah. Ya, saya ulangi, menu itu kan dari awal tadi, ya. Menu itu. Ya, menu itu dari awal. Kemudian ini tambahkan bagian itu adalah submenu, ya. Nah, sekarang kita isi bagian dari submenu ini. Apa saja sepak bola itu? Nah, yaitu berdasarkan RPP yang ada di sini. Nah, di sini maksudnya di permainan sepak bola apa saja akan diajarkan. Nah, ini kan Pak Agus sudah ada menganalisis, merancang, mengevaluasi seperti itu. Nah, kita akan buat 3 poin ini masuk ke dalam menunya, ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah di sini ada buat dokumen baru, ya. Nah, kita klik buat dokumen baru. Nah, di sini ada judul. Nah, folder saat ini, nah maksudnya kita ada dalam sini kan. Kita ada di, nah ini kan banyak. Kita ada di sini, ya. Kemudian judulnya apa? Judulnya ya kita judulnya ambil dari sini. Materi yang akan disampaikan di sepak bola ini. Oke, nah kita pastikan di sini. Nah, ya, ini kita ganti satu kurungnya jadi 1 titik aja. Ya, seperti ini. Kemudian di sini strategi. Nah, ini induknya kemana? Induknya yaitu induknya ke sepak bola, ya. Kenapa? Karena ini menganalisis merancang ini ada di bagian sepak bola. Nah, posisinya bagaimana? Ya pertama saja di sini, ya. Nah, kemudian di sini ada. Nah, ini materinya, ya. Kenapa saya ini mengalis, merancang, dan mengambil strategi? Nah, sebetulnya itu ada di buku paket, Bapak Ibu. Nah, di sini. Jika dilihat, ini ada. Nah, di sini kan. Nah, pembelajaran pertama yaitu menganalisis, merancang, dan mengevaluasi taktik dan strategi permainan bola besar. Yang pertama adalah menganalisis, merancang, dan mengevaluasi taktik strategi permainan sepak bola. Itu kan? Jadi ada di sini sebetulnya di buku panduan. Nah, ada di sini, ya.
gitu kan. Nah, di sini ada materinya. Apa itu? Nah, di sini pun cuma sayang ini untuk Pak Agus mungkin harus mengambil sumber informasi lain karena ada yang tidak jelas di buku ini. Kalau ini sepak bola kan sini dijelaskan taktik sampai sini tapi langsung ke penugasan. Nah, ini agak aneh, berbeda dengan bola voli. Ini kalau saya scroll ke bawah, bola voli, kalau bola voli sini beda. Nah, seperti bola basket kan. Ini ada penjelasan. Nah, pola penyerangan bebas, off the ball adalah, pass break adalah, dan di sini ada, nah gitu kan. Kalau di sepak bola nggak ada justru. Nah, seperti poli, di buku itu ada penjelasannya, blocking apa seperti itu kan, nggak langsung aktivitas belajar atau tugas fisik gitu kan. Apalagi sekarang kita kan sedang pandemik gitu kan. Nah, kita ke bahasan kita dulu saja ini di menganalisis, merancang, dan mengadaptasi taktik dan strategi di permainan sepak bola. Ya, tadi saya mengkopikan ini sebetulnya, ya. Tadi saya mengkopikan ini sama dengan yang ada di RPP ini, ya. Menganalisis, merancang, mengevaluasi, ya sama. Sekarang kita ambil materinya. Nah, di sini kita bisa copy, ini anggap saja materi. Nah, taktik penyerangan diartikan sebagai, nah kita klik kanan, kita copy. Ya, kita kopikan. Atau Ctrl C ya, saya Ctrl C saja. Ctrl C di keyboard. Kemudian kita masuk di sini, kita Ctrl tempelkan, klik kanan tempel, lalu klik kanan lagi, tempel lagi, dan oke kan baik. Nah, seperti ini. Analisis. Cuma kalau dari PDF ini akan kacau seperti ini. Lebih enak lagi sebetulnya ketika copy paste itu, kalau kita copy pastekan di Microsoft Word ya akan berbeda ya dengan pihak ke ini. Nah, kalau ini kan seperti ini. Nah, kan kita sebetulnya bisa klik kanan, ada yang A ini. Ini tadi bekas tadi sisa saya masih ada rupanya. Ya, seperti ini. Ini fontnya kok gede. Nah, ini kan. Cuma kan ini kan kenapa seperti ini? Karena dari PDF seperti ini gitu. Jadi kita bisa seperti ini dihubungkan, dirapihkan. Walaupun sebetulnya di ini juga bisa, sebetulnya di sini juga ya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ya nggak wajib banget sih. Nggak seperti itu juga bisa, cuma dengan seperti ini akan lebih enak dilihatnya aja gitu kan. Delete, ya, kasih spasi, delete, kasih spasi, nah seperti ini, delete, kasih spasi. Oke, tuh kan ini menganalisis seperti ini ya. Kemudian ya di sini juga ada strategi, ini bisa juga dimasukkan ini ke dalam materi atau Bapak Ibu mungkin ada yang punya materi lain untuk ditambahkan, silahkan. Nah, misalkan kalau ada materi lain bisa ditambahkan untuk dimasukkan ke sini ya. Nah ini saya contoh saja. Misalkan sini kita kasih juga misalkan contoh strategi di sini ya. Contoh apa bahasannya ini? Strategi misalkan ya, contoh strategi. Nah, di sini kenapa saya tulis contoh strategi? Karena saya akan memasukkan gambar. Kemarin telah disampaikan kepada Bapak Ibu itu memiliki yang namanya like shoot ya. Nah, kita akan ambil gambar di sini di buku PDF ini. Masih ingat caranya? Caranya adalah tekan print screen di keyboard. Nah, seperti ini baru kita seleksi area. Nah, kita kopikan ya, lalu kita pastekan di sini, pastekan lagi, baik. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa digeser Bapak Ibu ukuran ya. Kalau misalkan terlalu besar kita geser. Nah, itu kalau dari like shoot. Nah, bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya gambarnya gitu kan, sudah punya gambarnya Bapak Ibu, bagaimana
Caranya gampang. Kita kesini ke menu ini Bapak Ibu, ada gambar, klik gambar, kemudian jelajahi server. Nah, ini kita ambil ke ini file saya. Nah, di sini caranya adalah kita buka. Nah, misalkan saya di sini. Misalkan saya akan memasukkan gambar inilah. Susana. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, tinggal drag saja. Nah, ini ada. Ketika saya double klik, maka akan muncul di sini. Ya, kita batalkan dulu. Oke lah. Ya, misalkan kita di sini gambar, kita jelajahi server. Nah, kita pilih saya. Nah, ini udah ada di sini Susana itu, ya. Karena tadi saya drag. Kita double klik, nah masuk ke sini. Ini gambar responsifnya ini kita klik saja. Nah, ini penjajaran ini kalau mau ada di tengah boleh aja. Nah, di tengah ini bebas saja, klik baik. Nah, seperti ini kan ada. Ya, cuma nggak nyambung ini. Kok Susana nyambung dengan apa? Ini gitu kan. Ya, ini hanya contoh saja kalau Bapak Ibu misalkan ingin gambarnya sudah ada seperti itu kan ya. Nah, ini langsung saja. Nah, ceritanya nih. Ini materi sudah beres ceritanya. Yaitu menganalisis, merancang, dan mengevaluasi taktik dan strategi dalam permainan sepak bola. Ya. Setelah ini kita tambahkan dokumen ini ke kursus. Ya, kita klik, tambahkan. Nah, di sini sudah ada kan? Nah, ini. Oke. Biar lebih enak, ini sepak bola kayaknya ini kita edit saja ini. Jangan kasih nomor, kita langsung aja ke tulis aja sepak bola. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di tampilan siswa, maka akan nah seperti ini. Bapak Ibu. Ya. Ini siswa membaca materi kita. Tapi ini baru satu ya. Kita edit. Nah, sekarang edit ya, tadi sunting. Nah, gitu. Kemudian kita sekarang bagaimana? Kita ambil yang bagian 2-nya ya, bagian 2-nya. Kalau di sini ada bagian 2. Nah, ini kan merancang taktik dan strategi dalam permainan sepak bola. Nah, merancang taktik dan strategi dalam permainan sepak bola. Nah, kalau baca PDF kan panjang nih, Bu. Bapak, makanya kalau yang sudah membuat LPP 1 lembar lebih enak. Ini kita copy aja dari sini, gitu kan, Ctrl C. Kemudian kita buat dokumen baru, kasih judul, ya. Ininya biar lebih indah. Nah, ada di folder saat ini, yaitu di sini, gitu kan. Induknya kemana? Induknya ada di sepak bola. Nah, ini kan. Nah, ini setelah apa maksudnya? Maksudnya setelah ini. Ya, jangan posisi pertama. Kalau posisi pertama nanti akan ada di atas. Jadi setelah ini after. Baru, nah sekarang ini materinya. Yang materinya kita copy di sini. Misalkan ini misalkan ya nanti terserah Bapak Ibu sih mau yang mana juga. Oke, Ctrl C atau copy. Baru kita pastikan di sini. Tempel. Oh, baik. Oke, seperti ini. Ya, ini lebih lengkapnya silakan Pak Agus melengkapi sajalah sendiri. Ya, karena ini contoh saja. Oke, ini contoh. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan ini dokumen. Nah, ternyata ada 2 kan Bapak Ibu kan? Nah, kalau misalkan terjadi Bapak Ibu, ini kan sepak bola, ini ada 1, ini ada 2 kan. Misalkan terjadi seperti ini, Bapak Ibu misalkan salah penyimpanan misalkan ya. Atau gimana ya? Nah, kita edit dulu. Ya, kita ke yang ketiga aja lah biar lebih jelas. Kita kan ini sepak bola ada 1, 2, sedangkan di RPP ini ada 3 bahasan. Kita ini ambil di sini. Nah, ini kan mengevaluasi, kita kopikan. Buat dokumen baru. Nah, di sini pastikan. Nah, ke depan 3 ini kan saya ganti menjadi 3 titik saja. Nah, ini kan folder saat ini adalah ini menunya. Induknya kemana? Induknya adalah ke sepak bola, ya. Nah, ini di mana? After
Misalkan, nah sekarang ada misalkan nih ya. Makanya untuk judul perlu ada angka. Jadi ada menu 3.1.4.1, materi jangan dikasih angka, untuk bahasan kasih angka. Kenapa? Agar kita tidak tertukar. Nah, kalaupun tertukar akan mudah betulkannya. Contoh lah, saya akan pilih posisi pertama. Ya, tambahkan ke kursus. Nah, ini kan tertukar Bapak Ibu 3, 1, 2. Jadi bingung kan? Nah, ini gampang. Bapak Ibu nggak usah edit lagi, tapi kita drag saja, geser. Nah, seperti ini digeser. Digeser ke bawah. Nah, bukan di sini. Ini kan udah melenceng. Nah, ini kita geser di sini. Nah, sampai seperti ini. 1, 2, 3. Sepak bola 1, 2, 3. Ya. Di menu 3.1 taktik permainan bola besar, ada pembahasan sepak bola. 1, 2, 3 sudah terisi. Berikutnya kita akan ke bahasan kedua. Ya, di RPP ini ada bola voli. Oke. Maka kita buat bukan dari sini, tapi kita buat submenu, yaitu dari sini Bapak Ibu. Nah, tambahkan bagian. Kita klik dan kita ketik di sini bola voli. Nah, induknya masih di 3.1. Setelah apa? Setelah sepak bola tentunya. Simpan bagian. Maka di sini ada bola voli gitu kan. Kemudian bahasan bola voli apa saja? Ya, bahasan bola voli itu adalah hampir sama sih ya yang saya lihat itu. Cuma beda kalimat aja. Kita buat dokumen baru. Pastikan. Jangan lupa ini kasih nomor 1 titik ya. Ini induknya di mana? Induknya ada di. Nah, ini muncul sekarang. Ada sepak bola, ada bola voli. Jangan diklik sepak bola, tapi bola voli karena ini bagian dari bola voli ya. Posisi pertama dulu ya, tambahkan. Nah, maka di sini ini kan. Tapi di sini saya tidak mengisi ya materi. Nah, kita edit aja. Nah, kita ini bisa isi materi di sini. Ya, ini contoh saja biar lebih cepat. Oke. Kemudian menu yang keduanya ini saya kopikan. Edit. Nah, masih ke sini buat dokumen baru. Ini menu keduanya. 2 titik. Nah, dihilangkan saya sengaja supaya langsung aja. Nah, ini setelah folder saat ini adalah 3.1 yang menu tadi. Ini judul yang kita ketik tadi. Kalau saya kan paste. Ini induknya kemana? Induknya ke bola voli. Jangan lupa. Setelah apa? Ini setelah ini menganalisis. Oke. Nah, ini materi silakan isi. Saya akan lewat dulu materinya. Nah, menunya kelihatan kan? Ya, seperti itu. Nah, maka di tampilan siswa akan seperti ini. Tuh, kan udah ada Bapak Ibu. Oke. Kita edit lagi. Nah, kita cek di sepak bola. Cek di sini ada gambar edit pensil akan kelihatan. Ini kan, ini ada materinya. Bagian 2 ada materinya. Nah, di bagian 3, nah ini nggak ada materinya. Nah, di bagian 3 saya akan coba dengan video ya. Dengan video. Kita kasih judul dulu di sini. Kita misalkan perhatikan video berikut. Video berikut. Enter. Nah, di sini ada YouTube ya. Kita gunakan YouTube. Ini ada video. Nah, ini bisa kita upload video sendiri, browse server. Sama seperti tadi caranya seperti memasukkan foto sama file saya. Nah, nanti Bapak Ibu cari videonya dan kemudian drag ke sini. Ya. Cuma tidak saya sarankan. Kenapa? Semakin banyak video yang Bapak Ibu masukkan ke sini, itu akan semakin akses ke mapel Bapak Ibu akan semakin berat. Gitu. Jadi tidak saya sarankan untuk video ini ya.
ngambil video ini. Kalau foto boleh lah, per video nggak disarankan. Lebih baik Bapak Ibu menggunakan YouTube, ya. Misalkan videonya original Bapak Ibu sendiri, ya usahakan Bapak Ibu punya YouTube, lebih enak itu. Nah, nanti bagaimana cara punya YouTube itu nanti ada di tips. Kan saya pernah jelaskan tutorial ada 3. Nanti ada di tips. Di sini akan dijelaskan, ya. Nah, sekarang kita ambil dulu, Pak Agus misalkan akan ambil videonya dari YouTube. Nah, caranya di sini sudah saya temukan. Ya, nah ini cocokkan strategi pertahanan dan menyerang dan sepak bola. Oke. Ketika diputar ini bagus, videonya nyambung lah. Nah, oke. Nah, seperti ini. Karena ini yang buat anak PJOK di UPI kayaknya ini, ya. Caranya bagaimana? Kita klik bagikan. Nah, ini salin, ya. Kita kembali ke sini, dipastikan di sini, ya. Oh, mohon maaf, ini kita rubah dulu ke bahasa Indonesia. Nah, ini kan pilih. Nah, ini kita klik kepastikan URL tadi, ya. Nah, ini jadikan report responsif, klik tampilkan video yang diserahkan di akhir video. Nah, ini jangan. Jadi maksudnya ini tidak diaktifkan, tapi yang ditampilkan ini supaya siswa itu ketika mengerjakan ada dalam e-learning kita. Jadi tidak loncat ke YouTube, tapi masih ada di sana gitu. Jadi kalau di WA itu kan kalau ada yang mengasih link kan, kalau ke link biru kan langsung ke sumbernya. Nah, kita hilangkan. Jadi ada di sini. Kemudian ini tampilkan kontrol pemain. Misalkan ini begini. Tampilkan kontrol pemain, kalau kita hilangkan checklistnya, nah, maka si video tadi tidak akan bisa dipercepat oleh siswa. Gitu. Kalau ini dihilangkan. Cuma Bapak Ibu harus bukan sadar diri ya, harus mengerti jika videonya berdurasi 2 jam ya tolonglah ini tampilkan saja gitu kan ya. Kalau yang videonya cuma 5 menit, 10 menit ya bisa juga sih dihilangkan. Tapi saran saya lebih baik diaktifkan saja biar siswa bisa membolak-balik seperti itu kan. Kemudian ini mulai pada menit berapa. Nah, seperti ini kan. Seperti di sini kan maklum kalau YouTube kan kadang ada kata sambutan ya. Bertele-tele. Nah, kita akan ambil di sini menit ke 1. Nah, bisa dilihat 1:46. Oke, nah ini kita bisa isi menitnya ya. Kita klik 01.246. Jadi dimulai pada menit ini ya. Jadi nanti siswa ketika dibukanya itu tidak akan dari awal dari sini. Nah, hal seperti ini maksudnya ini kan melamakan gitu kan. Kita klik baik. Oke. Nah, setelah itu kita simpan dokumen. Nah, kita beralih ke tampilan siswa. Tuh kan. Langsung. Video berikut ya kan. Langsung di sini posisinya cap kaki. Berarti dimulai dari sini ya. Sedangkan video asli itu dari hitam dulu. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan mengunci Bapak Ibu. Jadi di sini bisa dikunci sebetulnya Bapak Ibu. Ya, di sini kalau ada gambar checklist. Nah, ini ada persyaratan. Nah, persyaratannya ini nggak usah lah untuk yang kedua, untuk yang pertama itu nggak usah. Aduh, nah ini kalau misalkan kembali ke seperti ini, kita bisa klik pensil ini. Nah, ini yang kedua dan yang kedua ini persyaratan ini, checklist ini klik. Nah, maksudnya persyaratan ini maksudnya yang merancang taktik dan strategi ini bisa dibuka kalau siswa telah membaca, menganalisis, merancang, dan mengevaluasi taktik dan strategi permainan sepak bola. Kita checklist, simpan. Begitupun yang ini, checklistan ini kita klik persyaratan, yaitu jika siswa telah membaca, merancang ini yang kedua, poin 2. Ya.
Jadi poin ketiga yang ini akan bisa terbuka kalau siswa sudah membaca ini. Nah, biar lebih jelasnya kita beralih ke tampilan siswa. Nah, ini kan hijau, hijau, hijau. Oh, karena saya udah buka tadi ya. Ini aja lah di sini. Ini kan belum saya buka. Nah, ini bisa diselesaikan kalau kita sudah membaca sepak bola misalkan, atau di sini. Nah, kita berjalan lah. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya menu-menunya. Ini untuk menu ya. Kalau kita ke tampilan siswa, maka nah ini yang pertama siswa membaca, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, yang ketiga ini bisa di-play-kan oleh siswa. Itu kan langsung di tengah kan, seperti tadi menitnya itu akan memutar. Oke, seperti itu. Ya. Nah, sebetulnya di checklistan ini itu akan kelihatan sebagai persyaratan ya. Jadi poin ini, yang dua ini akan terbuka jika poin pertama ini sudah dibaca. Akan lebih jelasnya nanti kita di akhir akan ditampilkan tampilan dari siswa ya. Kita lewat dulu. Oke, balik lagi ke sunting. Nah, ini kita udah ada dua Bapak Ibu. Sepak bola, bola voli, dan terakhir itu adalah bola basket. Ya, cuma untuk bola basket saya tidak akan menulis ya, waktu terlalu lama. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah. Cuma di sini kita memerlukan tes Bapak Ibu. Sebuah tes di sini. Ya, bagaimana cara membuat tes? Ada di sini tes. Tapi Bapak Ibu jangan membuat di sini tesnya. Bapak Ibu buat tesnya justru kita balik lagi ke sini. 41. Nah, di sini ada tes. Nah, di sini buatnya. Ya, kita buat tes. Nah, kita buat tes baru. Nah, kita buat di sini tes. Kasih judul tes sepak bola. Oke, lanjutkan ke pertanyaan. Nah, di sini Bapak Ibu ya, ada menunya di sini. Di antaranya ini ada pilihan ganda, ada jawaban ganda, ada isi kekosongan atau formulir. Bahkan di sini ada ini pertanyaan yang dihitung. Nah, ini khusus untuk guru matematika mungkin ya, ada yang dihitung rumus ya. Dan ini ada isi kekosongan atau formulir, misalkan guru bahasa Inggris misalkan ya, misalkan good morning Miss Julia, how titik-titik do misalkan berarti kan how do you do maksudnya seperti itu kan ya, mungkin ya, saya kurang tahu bahasa Inggris. Ini kesesuaian. Nah, ini bisa diekspor Bapak Ibu, ini lisan ya, bisa dipilih, dicoba-coba aja. Cuma saya akan menerangkan ya aja nih yang pilihan ganda. Oke, kita klik pilihan ganda. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menulis pertanyaan, misalkan ini bagus yang berhubungan dengan main bola, misalkan siapakah pelatih Persib misalkan. Persib. Yang pertama misalkan Jajang Nurjaman ya. Nurjaman. Kemudian yang kedua ini B-nya misalkan Kang Mu ya. Saya juga nggak tahu pelatih Persib sekarang. Ini silakan misalkan yang ketiga yang ketiga misalkan ini Deden misalkan ya. Nah, ini yang keempat Yusaki misalkan. Nah, misalkan jawabannya itu misalkan Jajang Nurjaman ya, pelatih dulu ya. Ini kita bisa kasih komentar, misalkan betul Anda jenius misalkan. Nah, ini bisa diisi ya. Ini kasih skor, bisa skornya berapa. Cuma, nah kalau membuat pertanyaan seperti ini akan sangat lama. Jadi kita gunakan cara ekspor saja. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita balik dulu ya. Nah,
kita balik dulu. Nah, di sini. Nah, ini kan tes sepak bola. Ya, Bapak Ibu, ini kan tes sepak bola. Caranya kita ambil dari sini. Import quiz dari Excel. Ya, kita hapus dulu ini. Oke. Nah, ini kita import dari Excel. Nah, ini banyak sebetulnya ya. Ada dari Word. Cuma kalau dari Word ini ada coding Bapak Ibu ya. Jadi ini agak susah nih. Coding sederhana tapi susah. Jadi nulisnya harus begini. Jawaban 1, ini jawaban. Nah, ini agak sulit lah, lebih enak di Excel menurut saya. Ya. Jadi kita balik lagi ke sini dulu biar nggak kehilangan jejak. Kejar pembelajaran. Nah, ini kan kita edit. Nah, kita akan buat tes di sepak bola ya, bukan di bola voli, di sepak bola. Kita di sini kan tes. Kalau dari sini klik, nah ini kan langsung ke sini. Nah, makanya saya bilang jangan dari sini untuk tes ini, tapi kita ke tampilan awal, yaitu di sini ya, MIPA 1. Nah, di sini ada tes. Oke. Nah, kita langsung aja ke Excel, kita download. Nah, di sini ada unduh template. Ya, kita unduh dulu, download. Nah, ini download. Nah, kita buka saja langsung. Oke. Atau mungkin karena supaya teratur penyimpanannya, supaya nggak kehilangan jejak. Karena saya banyak sekali. Nah, di sini templatenya udah ada. Nah, di sini ada. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh untuk codingnya. Ya, ini coding sederhana. Nah, ini Bapak Ibu lewat aja lah. Ini nah, kita ambil yang ada ini satu. Nah, ini aja lah. Nah, ini. Jadi nanti dari angka 17 Bapak Ibu nanti dari angka 1 mungkin ya. Oh ya, angka 1 dan 1 ini jangan dihapus. Ini dari angka 2 sampai 17 klik kanan delete. Saya perbesar dulu ya biar jelas. Dari 2 sampai 17 klik kanan delete. Oke. Baru ini juga kita delete. Oke. Nah, di sini contohnya ya. Di sini ada skor ya. Ininya kita delete sajalah. Nah, sisakan seperti ini aja Bapak Ibu ya. Sisakan. Kita akan buat contoh multiple choice atau pilihan ganda ya. Nah, soalnya saya coba download aja di sini soal penjas bola. Nah, ini aja. Kita ambil, oke. Kita kopikan, kita pastekan di sini. Oke, kita perkecil. Ini saya kopikan dulu. Kopikan. Oke. Nah, caranya ini kita ambil saja, kita cut. Nah, ini question kan, ini question pertanyaan di sini. Nah, oh ini quiz IQ test, maksudnya judul. Jadi kita kasih judul dulu. Misalkan tes sepak bola. Oke. Nah, udah seperti ini. Nah, ini yang kelima kan nggak ada ya. Answer yang kelima kan A, B, C, D, E maksudnya kan ya. Kita tambahkan saja ya. Yang lebih bagus ini jangan ada nomornya Bapak Ibu ya. Karena soal bisa diacak. Ya. Soal itu bisa diacak. Agar soal bisa diacak jangan dari negara. Nah. Jadi B-nya hilangkan. Nah, seperti ini. Oke.
Nah, kemudian tiang gawang ini ya di sini. Kemudian ini mungkin kurang, akan saya kopikan lagi nih. Satu, dua, tiga, empat, atau kurang satu ya. Kurang satu, kita kopikan dulu. Jadi ada 5. Oke. Nah, kita ambil soal yang ketiga. Kita cut. Soal yang keempat kita cut juga. Yang kelima, nah ini, yang kelima kita cut juga. Oke, ini biar memudahkan, karena saya harus tahu jawabannya juga ini, karena nanti akan saya tes, akan uji coba. Oke. Ya ini. Nah ini misalkan ini jawabannya, misalkan ini kata saya juga lebih elok, bagusnya itu Bapak Ibu dihilangkan, jadi langsung ke adalah, nah kok ini sebuahnya ada ini kayaknya dari download. Oke, hilangkan aja ABC-nya. Jadi langsung ke jawaban utama. Ya biar mudah. Kalau Bapak Ibu sudah punya jawaban yang kemarin ujian waktu PTS, soal waktu PAT yang dikumpulkan ke Pak Deden, itu tinggal copy paste sebetulnya ya. Karena kan buat juga sama seperti ini. Oke. Nah, ini Oke. Cuma ini kan answer 5-nya ada, ini kan nggak ada. Ya kita ambil saja. Ya kita isi semaunya aja lah. Karena kan ini beda. Misalkan semua benar juga bisa sih. Ya kita kopikan aja ini. Nah, oke. Nah, kita sudah punya 5 soal Bapak Ibu ya. 5 soal. Nah, di sini answer 1 itu maksudnya A, B, C, D, E ya. Ada 5 maksudnya, tapi bukan A, B, C, D, E. Jadi bisa diacak nanti soalnya. Nah, ini enrich question dikosongkan saja di sini kan ya. Harus lurus ya. Skor itu adalah poin dari soal ini. Karena ini poinnya 5, maka skornya itu pas ini 20. Karena 20 dikali 5 itu sama dengan 100. Ya, jadi ini cocok. Skor ini aja. Kemudian ini X apa X, ini ada jawaban ya. Kalau ini permainan sepak bola berasal dari negara, ini kan jawabannya B. Jawabannya B dari Inggris. Ya ini berarti X-nya di sini. X yang ini kita hapus. Yang kedua, tinggi tiang gawang adalah D. Tiang gawang ini adalah yang benar, ini 2,44 meter. Ini udah benar ya. Kebetulan. Kemudian lingkaran tengah pada jawabannya C. Ya ini CE. Oke, nah ini. Kemudian lambang permainan sepak bola adalah D ini. Nah, ini udah benar. Jawaban ini berikut nama lain sepak bola adalah C. Berikut nama lain sepak bola adalah masa sih? Ini yang buat soal salah, soccer.
Berikut teman sepak bola adalah ini kayaknya salah yang bikin soal nih. Malum copy paste. Mungkin soccer, ini maksudnya soccer nih. Itu kan ya. Ini sektor lah, saya ganti aja. Nah, ini namanya juga contoh lah. Nah, berikut sepak bola adalah ini C misalkan ya. Kasih X, sini ini hilangkan. Ya, yang ini kotretan kita hilang, kita delete saja. Nah, kita sudah punya 5 soal ya. Dengan judul kuis tes sepak bola. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita save. Save aja ya. Biar nggak pusing, di sini juga kita kasih rename. Kita rename ini tes sepak bola. Supaya Bapak Ibu punya. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Kembali ke sini ya. Jadi kita balik, kita balik. Nah, ya kita ulangin dulu dari MIPA 1. Nah, jalur pembelajaran. Di sini kan kita mau buat tes untuk di sepak bola. Jangan dari sini ya. Karena kalau dari sini kita tidak bisa mengambil file Excel-nya ya. Kalau dari sini kita mengetik satu-satu Bapak Ibu. Ketika dulu nanti kita akan satu-satu. Ya kalau 5 soal sih nggak masalah. Bayangkan kalau misalkan Bapak Ibu akan membuat soal itu sebanyak 60 soal. Itu bisa 5 hari Bapak Ibu ya. Jadi kita ambil dari Excel-nya. Yaitu caranya itu kita klik di kelas 11 MIPA 1 ini. Nah, di sini kita masuk ke tes. Tadi kita masuk ke ini ya, import dari quiz Excel. Tadi kita udah download. Kemudian udah kita isi ya yang di sini. Sekarang kita upload, kita pilih file. Nah, ini kan kuis. Nah, ini kan sepak bola, kita open. Nah, baru kita unggah. Nah, ini gunakan skor untuk semua pertanyaan. Bisa lah. Oh, nggak usah, karena ini sudah ada tadi di dalamnya ya. Pilih unduh dan unggah. Seperti ini. Nah, ini kan sudah masuk. Tuh kan skornya ada ini. Ya. Kita lihat ke sini. Nah, jalur pembelajaran, kita di sini ada edit. Nah, tapi di sini kok belum muncul? Itu kan? Berarti ada di tes. Nah, ini. Ya. Nah, di sini udah ada. Nah, sekarang di sini kita masukkan ke sini. Kita klik aja. Nah, tes sepak bola. Induknya di mana induknya? Induknya ada di sepak bola. Nah, di sini. Setelah apa? Setelah yang bagian ketiga, mengevaluasi ini Bapak Ibu ya. Tambahkan, maka akan ada tes sepak bola. Dan di bagian bola voli di sini, ini kita bisa tandai. Nah, tes sepak bola. Ada persyaratan di sini. Kita dari poin 100 misalkan kita wajib minimal 80 untuk bisa melanjutkan ke sini. Kita save ya. Nah, di tampilan siswa akan berbeda. Nah, ini kan jadi merah. Ini hijau. Ini merah, kenapa ini merah? Ini merah. Ini karena udah dibuka ya. Ini hijau, ini 2 ini karena belum ada materi. Ini merah kenapa? Karena di yang sini itu belum tuntas. Ya. Nah, kita jawab misalkan saya jawab semaunya aja. Oke, aduh. Akhiri tes. Treng. Nah, ini kan Pak Agus nih mengetes. Nilainya 20. Nah, ketika diklik ini tetap nggak bisa. Ya, hasil Anda di tes sepak bola memblokir langkah ini. Maksudnya apa? Karena persyaratan di sini itu harus 80 ya kalau kita lihat di sini nih. Oh, ya maaf di sini. Di tes sepak bola di sini. Oh, di sini maksudnya ini. Nah, 180 ya. Seperti itu. Oke. Nah, paling seperti itu. Nah, kita langsung ke sini edit. Nah, ini kita sudah punya yang sini. Kemudian sekarang kita bola voli ini silakan terserah Bapak Ibu. Cuma
untuk mengakhiri materi pembelajaran seperti ini, sepak bola, kemudian ada materi, kemudian tes. Setelah tes, alangkah lebih baik Bapak Ibu membuat forum di sini ya. Buat forum, langsung saja forum ini untuk tanya jawab. Misalkan di sini forum sepak bola, saya kasih judul ya. Forum sepak bola. Oke, saya kasih, kita buat kategorinya dulu. Oke. Di sini udah ada, klik aja, maksudnya ini tadi klik. Nah, baru kita di sini ada tambahkan forum. Oh, bukan, ini bukan. Di sini ya, kita coba lagi. Di forum, buat forum. Kita hapus dulu yang ini. Nah, kita buat forum sepak bola, buat kategori. Nah, di sini ada tambahkan forum. Oh, ini yang tadi, maaf. Edit kategori. Nah, ini tambahkan, oh harus 2 kali rupanya ya. Ini bahasan. Ini bahasan. Oke, buat kategori. Atau saya lupa lagi nih. Ya, kita dari awal saja. Di sini ada forum. Atau kita coba dari ini depan ya. Kita coba dari depan. Nah, di sini. Nah, ini ada forum. Kita buat forum dari sini. Oke. Nah, di sini kita buat kategori. Nah, di sini sudah ada kan forum ya. Kita klik. Nah, di sini kita ada sepak bola ini. Oh, maaf Bapak Ibu, ini saya juga lupa nih. Ini kan, oh kita cek dulu aja di sini ya. Kita cek di sini, cek di, nah di sini kan kita lihat. Kita buat, oke lah. Di sini kita ke learning pad. Kita sini ada forum, kita buat forum baru. Nah, ini judulnya forum sepak bola. Kita buat kategori. Nah, udah ditambahkan. Seharusnya di sini itu ada menu tambahkan forum. Oh iya, ini. Nah, ini udah Bapak Ibu. Jadi begini ya. Udah ketahuan. Edit. Nah, di sini kita buat forum baru. Nah, ya, kita ulangi. Kita buat forum baru. Nah, kita buat jalur pembelajaran, kita edit dulu. Kita buat forum baru. Nah, create new forum. Kasih judul forum sepak bola. Create kategori. Nah, kalau sudah seperti ini, nah di sini ada tambahkan forum. Ya, klik ini dulu. Nah, di sini ada tambahkan forum. Nah, maksudnya di sini ada dalam forum sepak bola. Di sini kita misalkan kita pembahasan forum sepak bola. Di sini kita kasih pertanyaan, silahkan tanyakan pertanyaan Anda. Atau misalkan apa kesan dan pesan. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan siswa ya. Lalu buat forum. Nah, ini contoh saja. Nah, ini kan sudah ada kan. Nah, kalau kita ke sini lihat ke jalur pembelajaran. Nah, di sini ada. Nah, di sini ada forum. Nah, klik forumnya. Nah, ini kan. Tambahkan forum kemana tambahkannya? Tambahkannya ke
pembahasan forum judulnya induknya dari sini. Setelah apa? Setelah sepak bola. Nah, di sini tambahkan. Nah, gitu kan. Jadi nanti nah, seperti ini. Nah, ada di sini. Ya, seperti itu. Nah, forum ini pun bisa dijadikan sarana tugas. Kalau misalkan difoto tugasnya. Jadi misalkan ada tugas menulis dan harus memfotokan, mengirimnya, gitu kan. Nah, itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan ini karena sudah sudah 1 jam nih. Sisanya mungkin pada saat kita bertemu di praktek ya, biar langsung. Nah, namun ini cara seperti ini kalau kita beralih ke tampilan siswa ya. Ini bisa di materi sepak bola ini bisa diisi bagi siswa yang rajin. Apalagi kuotanya gede ini bisa diisi. Ya. Kecuali ini. Kalau ini kan nggak bisa, karena ini harus menyelesaikan tes. Misalkan tiba-tiba siswanya itu pintar mulai tes. Ya, akan saya jawab dengan yang benar. Misalkan nih. Yang benar. Walaupun saya juga ngintip dulu jawabannya. Oke, 2,44915. Oke. Ini oke. Soccer. Kok ini Oke. Nah, nilainya 80. Maka saya bisa klik di sini. Tuh kan? Kenapa? Karena saya sudah mencapai nilai 80 di sini. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu saja mungkin. Cuma kalau seperti ini, nah ini seperti ini pembahasan. Nah, ini salah nih. Seharusnya ini ada di sini. Kita bisa geser. Nah, harusnya seperti ini. Menunya ini materi, ini. Jadi ini menu, ini submenu. Jadi di dalam menu 3.1 dan 4.1 strategi dan taktik permainan bola besar ada sepak bola yang dibahasnya adalah 1, 2, 3. Kemudian ada tes sepak bola, kemudian ada forum pembicaraan. Ya. Kemudian di sini ada yang kedua, bola voli. Nah, cuma kalau seperti ini bukan berarti ini membatasi siswa ya. Untuk siswa rajin mungkin tidak akan untuk siswa rajin mungkin akan dipapai Bapak Ibu, ini akan dia isi sekaligus. Nah, lebih eloknya ini kita buat diubah Bapak Ibu. Ya, maksudnya seperti ini. Maksudnya sepak bola dan bola voli ini kita bagi 2. Ya. Kita bagi 2. Misalkan nah di sini kan strategi ya. Strategi ini ya. Kita kopikan dulu. Nah, maksud bagi 2 itu seperti ini. Kan ini sepak bola, ini bola voli. Kita bagi 2. Maksudnya ini sini. Kita buat tambahkan bagian. Nah, di sini. Tapi kita kasih kurung. Di sini tulis bola voli. Nah, jadi ini akan dihapus, ya. Simpan. Nih, kita simpan dulu ya. Oke, kita lihat. Oh, maaf. Di sini maksudnya ya. Di sini kita buat lagi. Nah, sini bola voli. Nah. Oke, kita lihat ke sini. Nah, sekarang kan jadi ada 2, kan? Yang tadi kan saya salah sebetulnya di sini, itu kita buang saja. Jadi maksud saya adalah sepak bola ini untuk
3.1 dan 4.1 ini cukup sepak bola saja. Bola voli kita pisahkan di sini. Ya ini pun bisa kita ganti, kita rename. Oh, di sini kita edit. Nah, kita tulis di sini sepak bola. Oke. Kita klik. Nah, sudah seperti ini. Ini kan sudah seperti ini. Jadi 3.1, 4.1 strategi taktik permainan bola besar. Nah, submaterinya sepak bola. Kemudian 3.1 dan 4.1 strategi dan taktik permainan bola besar, submaterinya bola voli. Kemudian nanti ada lagi baru dibuat 3.1 dan 4.1 strategi dan taktik permainan bola besar, bola basket. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Agar, nah kalau kita beralih ke tampilan siswa, nah siswa kan seperti ini tampilannya. Ya. Atau mungkin akan saya konekkan ini ke handphone siswa ya. Masih seperti biasa, di sini ada HP saya. Nah, oke. Ini siswa, saya akan login sebagai siswa. Saya akan login sebagai siswa. Oke, ini. Sebagai siswa ini saya sudah login. Nah, saya login di sini. Oke, kita pilih mapa wajib pendidikan jasmani. Tuh kan. Menunya udah jelas, ada 4, ada agenda, learning pad, forum, dan chat ya. Oke, kita buka learning pad. Mapel apa aja. Tuh kan muncul di sini. Ya, tuh bisa digeser. Strategi dan taktik permainan bola besar itu masih 0% ya, karena di sini Abdurrahman belum membereskan. Ya. Belum membereskan. Oke Bapak Ibu, ini mungkin agak sedikit terganggu. Nah, ini balik lagi ke yang ini maksudnya. Jadi 3.1 dan 4.1 ini adalah materi dan subnya adalah sepak bola. Ini 3.1 dan 4.1 strategi dan taktik permainan bola voli. Subnya adalah bola voli. Nanti dibuat lagi 3.1 dan 4.1 strategi dan taktik permainan bola besar. Subnya bola basket. Ya, kenapa seperti ini? Nah, kenapa seperti ini? Agar siswa, nah maksudnya begini Bu atau Pak. Kalau kita buat seperti ini, sepak bola, bola voli, bagi siswa yang rajin ini akan dirarad sama mereka. Sedangkan kita kan terpatok pada jadwal pembelajaran, ya. Agar siswa baik yang ber-IQ tinggi ataupun yang ber-IQ rendah atau yang biasa-biasa bisa mengikuti KBM. Ya. Maka saran saya lebih baik ketika menulis menu KD ini, subnya jangan dibuat seperti ini, sepak bola, bola voli jangan. Tapi lebih baik dibuat seperti ini. Kenapa? Karena ini bisa di-hidden nih, ada gambar mata, disembunyikan. Walaupun di sini ada settingan pengaturan khusus, yaitu kapan ini akan diaktifkan. Aktif mulai tanggal berapa, waktu berakhir tanggal berapa. Ini ada. Bisa diaktifkan kapan mau aktifnya, kapan tidak aktifnya, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu kesulitan untuk menghitung tanggal, ya kita bisa gunakan fitur mata ini ya. Yang jelas kenapa ada 2 seperti ini. Nah, kita akan simulasikan ke handphone siswa ya. Nah, ini handphone siswa, anggap saya adalah siswa. Saya buka e-learning Seman 1 Ciranjang. Oke. Saya keluarkan dulu nih. Ini Abdurrahman masih connect nih. Sejak malam ini berarti.
Nah, ini kan terminal siswa, login. Nah, login. Langsung terlihat di sini ada menunya, seni budaya ini. Nah, ini Abdurrahman ini adalah olahraga, kita klik olahraga. Ya, dan di sini menunya sudah jelas. Ada agenda, ada forum, ada chat, ada learning pad. Chat ini nanti menghubungkan Abdurrahman dengan teman-teman yang lain, termasuk wali kelasnya. Di sini ada Pak Agus Rohmat, wali kelas, guru mata pelajaran gitu ya. Untuk chat ini. Kemudian di sini ada yang hitam, chat disconnected. Yang hitam ini adalah chat sama teman. Ya. Bukan dengan guru, walaupun guru itu bisa. Ya, untuk guru itu bisa. Cuman untuk guru saya sarankan jangan meng-add itu. Jadi kalau guru itu gunakan fitur yang di chat biasa aja yang kuning, jangan yang hitam ini. Karena nanti akan ada sebagai yang chat hitam ini sebagai konsultasi antar guru saja gitu. Kalau siswa dari chat yang kuning ini gitu ya. Nah, ini langsung ke learning pad ya, ke learning pad ya. Nah, ini kan kelihatan nih 3.1 dan 4.1 bola besar sepak bola dan bola voli ya. Ini Abdurrahman malam sudah saya buka. Ini progresnya. Detailnya itu nanti kan ada nilai ya, kalau ada nilai misalkan ada tes akan ada detail di sini. Bola voli. Nah, maksud saya dibuat seperti ini ada 3.1 dan 4.1 sepak bola dan 3.1 dan 4.1 bola besar, bola voli. Maksudnya dibuat seperti ini, tidak disatukan seperti ini. Nah, karena kalau disatukan seperti ini nanti akan dirarad sama anak-anak yang pintar. Jadi anak yang pintar atau yang kuotanya besar bisa semaunya. Sedangkan guru kan ada jadwalnya gitu kan. Maka kalau seperti ini dibuat, misalkan ini untuk bola voli, misalkan kita akan aktifkan ini mulai minggu depan. Nah, kita klik minggu depan tanggal berapa, kita tinggal pilih tanggal. Dan waktu berakhirnya tanggal berapa. Ini bisa kita atur ya. Atau kalau misalkan bingung dengan pertanggalan ya kita bisa matikan fitur ini. Fitur sembunyikan ya. Kita balik ke Abdurrahman ini. Saya back dulu Abdurrahman ini. Ya. Nah, sekarang kita sembunyikan. Kita hilangkan matanya. Oke. Ini kan beda kan? Tidak berwarna. Kita lihat di HP Abdurrahman bagaimana Bapak Ibu. Kita lihat ya. Learning pad. Nah, di Abdurrahman cuma ada satu ternyata. Hanya ada bola sepak bola saja. Kenapa sepak bola saja? Karena di menu bola voli tidak diaktifkan oleh gurunya, oleh kita. Kalau kita aktifkan lagi, maka di Abdurrahman juga akan ada. Ya. Kita back learning pad. Nah, ini kan ada kan? Bola voli. Oke. Ada back lagi Abdurrahman. Misalkan ini. So, guling ini kita hilangkan. Ya. Nah, ceritanya Abdurrahman connect lagi. Ternyata bola voli tidak ada. Karena bola voli akan dibahas minggu depan. Jadi, KBM ini bisa sesuai dengan jadwal awal dari Pak Udin kurikulum Seman 1 Ciranjang. Akhir kata sekian saja untuk tutorial kali ini. Yang kedua ini, adapun yang ketiga yaitu masalah tips ya. Tutorial ketiga masalah tips itu akan saya upload setelah kita praktek pada hari Senin. Karena yang tips ini akan terjawab di pertemuan besok Senin. Mohon maaf bila terlalu cepat ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba, oke, silakan dicoba. Misalkan Pak Agus sedang mencoba ya di kursus saya. Nah, saya harap Bapak Ibu ini klik ke sini ya. Misalkan Bapak Agus nih, klik. Nah, cari di sini undangan Bapak Ibu ya, silakan cari undangan. Nah, kemudian coba ketemu beberapa teman. Bapak Ibu tolong ini cari nama saya di sini. Atau nama Bu Julia atau nama Pak Deden. Ya, kalau saya cari nama saya.
Indra, cari. Oh, sorry, ini pilihnya itu pengguna ya. Cari. Kok. Maaf, kita bahasa Inggriskan dulu. Oh, bukan di sini. Invitation. Dengan iya, sosnya Indra. Kok nggak ada ya? Oh, ini nggak di-scroll sama saya ya. Jadi diulang ya. Kalau Bapak Ibu ingin mencoba, nah buka di menu Bapak Ibu, klik nama Bapak Ibu. Di sini ada, nah ini pesan ini perubahan suka ada kan. Nah di sini cari undangan dan cari nama saya atau nama Pak Deden atau nama Bu Julia. Kalau cari nama saya misalkan ya, pilih ya bebas cari aja. Kita scroll. Nah ini ada gambarnya. Nah ini kirim undangan. Kenapa? Biar saya muncul di sini di chat hitam ini. Saya kirim undangannya. Misalkan ini Pak Agus mengirim undangan ke saya. Kirim undangan. Misalkan bahasanya misalkan apa aja bebas lah. Kan apa Gundala misalkan. Oke, mengirim pesan. Nah, dan nanti ya kalau saya buka di sini, saya buka akun saya. Nah, ada kan pending invitation. Akan kelihatan Pak Agus Rohmat. Saya juga udah mengirim ke Pak Resta nih. Cuma belum di ACC nih. Maksudnya supaya membantu saya. Nah, ini Agus Rohmat. Saya klik checklist Agus Rohmat. Maka secara otomatis Agus Rohmat itu dengan saya berteman. Dan nanti Pak Agus bisa mengirim pesan ke saya. Misalkan, tolong koreksi apakah menu yang saya susun sudah benar. Nah, nanti akan masuk ke mana? Ke saya di sini. Nanti saya akan dapat pesan ada dari Agus Rohmat dan akan saya balas di sini. Maaf, tidak melayani penjual telur asin misalkan. Akan ada di sini. Nah, gitu kan. Jadi tolong Bapak Ibu yang mencoba jangan lupa membuka invitation atau undangan dan cari nama saya, nama kurikulum, nama saya, nama kurikulum Bu Julia atau Pak Deden Riani ya, kita tulis Deden. Nah, ada ini kirim undangan saja. Bisa mengirim. Cuma di sini saya harap Bapak Ibu jangan mencari pengguna siswa dan di-add. Siswa jangan sampai berchatting di sini. Biarkan siswa dengan siswa saja. Kalau siswa dengan guru, kita gunakan menu yang ada di sini yang chatting. Nah, di sini untuk siswa ini. Ya. Karena di sini juga ada emoticon. Nah, jadi ini merangkap juga sebagai media sosial, sosmed, nah, seperti itu ya. Sekian saja dari saya yang mungkin pabelit dan masih bingung Bapak Ibu, karena jujur saja sangat sulit untuk menjelaskan seperti ini dibanding langsung sepertinya ya. Jadi balik lagi ke materi kedua. Ini pengisian fitur saya rasa sudah cukup. Akhir kata, sampai jumpa lagi hari Senin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, jangan segan-segan untuk subscribe.